Ya mungkin sekarang ini banyak juga orang yang seperti ini. Datang kepada Yesus bukannya mau mendengar ajaran Yesus, tapi mungkin dia mau berkat-berkatnya saja. Sehingga dia tidak sungkan lagi bertanya di luar dari materi. Membuat dia menjadi orang yang tidak sopan. Karena dikuasai harta. Hatinya dikuasai harta. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Semua kita datang kepada Yesus dari pujian, dari doa. Kita mau bersyukur kepada Yesus karena kami sangat berharga di matamu, Yesus. Engkau sudah memilih kami untuk membawa acara. Engkau sudah menyelamatkan kami. Saudara semua berharga di mata Tuhan. Karena itu dikatakan di sini, saudara adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Bagaimanakah orang yang kaya di dalam Tuhan itu? Ya, ini perlu kita lihat satu ayat, saudara-saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Saya bacakan. Ia, maksudnya Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saudara itu dikatakan orang kaya. Pertanyaannya, ini banyak disalahartikan orang. Orang kaya apa ini? Mobilnya berapa? Depositonya berapa? Bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi kekayaan yang dimaksud di sini, kalau kita mundur satu ayat di 2 Korintus 8 ayat 7, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Jadi yang dimaksud di sini kaya di dalam ayat tadi adalah kaya dalam pelayanan kasih, bukan kaya soal uang. Ukuran kekayaan kita, ukuran kasih Allah kepada kita, saudara-saudara, bukan betapa banyak kekayaan kita. Kalau soal kekayaan, saya pernah berteman, saudara-saudara, dengan orang-orang yang pengusaha batubara itu, mereka kaya sampai bawa uang itu tidak berhitung, ditarik dalam karung. Kalau perlu uang tinggal cabut, taruh di timbangan. Dikira-kira kalau 1 kilo itu uang 100.000 berapa? Mereka lebih kaya dari kita. Tanpa Yesus pun mereka bisa lebih kaya kalau soal kekayaan materi. Tapi yang dimaksud di sini, kamu kaya dalam perbuatan kasih. Ini adalah soal berbagi. Sekarang saudara kita dikatakan orang kaya, kenapa? Kamu kaya dalam iman. Kita memiliki iman, saudara-saudara. Iman di dalam kekristenan adalah iman yang bicara tentang penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita semua sudah diselamatkan oleh salib. Kalau saudara bertanya, aku miskin, gak punya uang, saya sering kekurangan, apakah Allah mengasihi aku? Ukurannya bukan harta, saudara-saudara. Ukurannya kasih Allah kepada kita. Pandanglah salib itu. Yesus yang adalah firman Allah itu, dia adalah Allah sendiri, mengambil rupa manusia, mengambil alih hukuman kita demi keselamatan kita. Itulah ukuran kasih. Saudara adalah orang kaya di dalam iman, dan saudara sudah memiliki ini. Kamu kaya di dalam iman, kaya dalam perkataan. Kita memiliki perkataan-perkataan hikmat kalau kita mengerti firman Tuhan. Kaya dalam pengetahuan firman Allah. Rahasia-rahasia disingkapkan kepada kita. Dan demikianlah hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih. Apakah saudara orang kaya? Amin. Apakah saudara orang kaya?
orang kaya itu. Tuhan mau di ayat terakhir tadi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita adalah orang kaya di hadapan Allah. Jadi ada dua yang disinggung di dalam ayat pembacaan kita. Ada dua macam orang kaya, kaya di dalam Allah, dan satu adalah orang kaya yang bodoh. Yang menjadi pembahasan yang menarik adalah orang kaya yang bodoh ini. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang bodoh. Hari ini kita diingatkan saudara-saudara oleh firman Tuhan supaya kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh. Saya saudara-saudara bertobat seperti yang sudah pernah saya ceritakan. Saya bertobat tahun 97. Saya sudah bekerja sebagai polisi sejak tahun 86. Saya dulu pernah sebagai polantas. Ya mungkin saudara bertanya-tanya, di polantas bagaimana nih kelakuan bapak ini dulu gitu kan. Saya tahu saudara-saudara bagaimana yang disebut dengan orang yang tidak kaya di dalam Tuhan. Kita lanjutkan ayat pembacaan kita. Ketika orang itu tadi tiba-tiba bertanya, suruhlah saudaraku bagi warisan dengan aku. Di pikirannya cuma soal warisan. Mungkin dia merasa mendapat kurang adil, ya, pembagiannya kurang adil, sehingga dia berkata, suruhlah saudaraku berbagi warisan dengan aku. Tetapi saudara-saudara, Yesus berkata, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas kamu? Ini bukan karena Yesus tidak peduli dengan urusan pembagian warisan. Saudara-saudara, warisan ini di mana-mana sering jadi masalah. Di kampung saya di Sumatera pernah orang saling bunuh, saudara bersaudara, gara-gara warisan. Banyak orang ke pengadilan gara-gara warisan. Banyak hubungan saudara kakak beradik jadi rusak gara-gara warisan. Memang katanya kalau di sana ada warisan, di sana manusia menjadi serigala. Dan ada benarnya. Pernah saudara tonton di TV seorang anak mengajukan ibu kandungnya ke pengadilan karena tidak cepat-cepat membagi warisan. Warisan ini memang sumber masalah. Inilah yang ada di hati orang ini. Lalu Yesus berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakim antara kamu? Ini kenapa Yesus tidak mau melayani orang ini, saudara-saudara? Karena Yesus, dia tahu isi hati orang. Yesus mengerti isi hati orang. Lalu katanya kepada mereka, nah, setelah dia lihat isi hati orang ini tamak. Orang ini ada kerakusan di hatinya. Bukannya soal dia kekurangan, tapi ada ketamakan di hati orang itu yang tidak mendengarkan pengajaran tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Saya ketika membaca ini, saudara-saudara, langsung di hati saya bilang, wah ini kayaknya bukan untuk saya ini firman ini. Ini untuk orang ini kan. Saya berpikir begitu, saya tidak tamak kok. Saya kan hanya pegawai negeri, saya kan tidak begitu rakus-rakus amat terhadap harta. Toh saya sudah ada gaji setiap bulan. Paling yang bisa tamak itu orang-orang yang konglomerat itu loh. Pikiran saya begitu. Ternyata firman ini harusnya adalah untuk saya. Apakah firman ini untuk saudara? Amin. Puji Tuhan. Kalau ini kita merasa ini untuk kita, ini adalah tanda cinta Tuhan kepada kita, supaya kita hati-hati dengan ketamakan itu. Karena ketamakan itu sangat berbahaya.
Jangan saudara pikir yang bisa tamak itu hanya orang miskin. Orang kaya juga bisa tamak. Orang miskin bisa tamak. Orang susah bisa tamak. Saya saudara, setelah saya renung-renungkan di masa-masa sebelum pertobatan saya mengerti orang tamak ini. Saya saudara bisa demi mendapatkan uang menghalalkan segala cara. Gimana caranya? Ya, mendustai orang kah? Membohongi orang kah? Nakut-nakutin orang kah? Mau jual kewenangan kah? Tamak itu artinya, saudara-saudara, tamak itu tidak ada puasnya, kurang terus. Rasa kurang, tidak puas. Ingin supaya uang itu mengalir kepada diri saya. Harta itu mengalir. Dan untuk keperluan saya sendiri tidak ada puasnya. Kadang-kadang kebutuhan itu sudah cukup, tapi ingin terus, sehingga dikatakan seperti kehausan, seperti minum air laut. Makin diminum makin haus. Sudah punya rumah 1 pingin 2, udah 2 pingin 3. Bukan karena perlu, tapi karena pingin kaya tadi. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Kalau ada seperti itu, rasa kehausan akan kekayaan, sehingga menghalalkan segala cara, menumpuk untuk diri sendiri, kemungkinan besar kita tamak. Saya minggu-minggu ini saya renungkan firman-Nya di Pak Berlin. Apa yang saya sampaikan Pak tentang tema ini. Tadinya saya pikir ini mudah aja ini untuk orang. Ternyata setelah saya renungkan, ya Tuhan, saya takut menyampaikan ini. Karena ternyata setelah saya periksa diri saya juga tidak lepas dari ketamakan ini. Ini Tuhan mengasihi kita, sehingga Ia hari ini mengingatkan kita, hati-hati dengan ketamakan. Kadang-kadang saudara, kalau saya ingat dulu, saya dulu tidak tahu hari Minggu, tidak tahu ibadah. Pokoknya kalau sudah urusan itu bicara jadi duit, mau siang kah, mau malam kah, mau subuh kah, asal itu urusan duit, berangkat. Kadang-kadang mengorbankan waktu. Dan betullah firman Tuhan, cinta uang itu adalah sumber dari kejahatan. Bukan uangnya, cintanya. Cinta kepada uang. Uang itu kita perlu uang. Tapi jangan gara-gara uang, begitu uang hilang, akal sehat kita hilang. Nah, ini Tuhan tidak mau. Amin Bapak Ibu. Mau kita memeriksa diri, apakah di hati kita ada ketamakan? Tuhan mengasihi kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Kekayaan itu penting, uang itu penting, tapi kekayaan bukanlah segalanya. Lalu Yesus mulai melanjutkan suatu perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Ini ada tiba-tiba Yesus menceritakan seorang kaya. Di sini Yesus menceritakan kepada kita, apa sih bahaya ketamakan itu?
Yang pertama, begitu memiliki harta, si orang kaya ini mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang aku lakukan? Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dia mulai bingung dengan hartanya ini, dikemanakan? Ini bahaya yang pertama, Bapak Ibu. Bahaya yang pertama dari ketamakan adalah orang ini lupa kepada Tuhan. Jadi dia berpikir, aku akan merombak lumbungku, aku akan membuat lumbung yang lebih besar. Aku akan simpan di sana. Aku semua untuk dia. Dia tidak bersyukur. Bahaya yang pertama, ia lupa bahwa sumber dari kekayaan itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, hendaknya kalau kita menjadi orang kaya, jangan kita lupakan Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber dari kekayaan itu. Kita baca ayat firman Tuhan Ulangan 18 ayat 8. Kalau saudara kaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan kita itu adalah dari Tuhan, sehingga kita beroleh kekayaan, beroleh kecukupan. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini tadi seperti air laut tadi. Dia mencintai kekayaan itu sehingga ia lupa dari sumbernya. Jadi yang pertama dari perumpamaan ini kita lihat bahwa bahaya dari ketamakan itu, orang bisa melupakan Tuhan sebagai sumber dari kekayaan. Kemudian yang kedua, lalu orang ini berkata, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia hanya berpikir untuk menyimpan buat dirinya sendiri. Ya, ini bahaya ketamakan yang kedua, saudara-saudara. Dia lupa bahwa kita dipilih oleh Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Ketamakan membuat kita lupa berbagi dengan orang lain. Ini juga saya sering periksa diri saya, saudara-saudara. Betulkah Tuhan saya sudah tidak tamak? Kadang-kadang saudara-saudara saya begitu pelit untuk berbagi, begitu pelit. Tapi hari demi hari kita mau belajar sesuai firman Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak rela kalau hasil keringat kita dimakan orang lain. Kita tidak rela ketenangan kita, ketenangan di rumah kita diganggu oleh orang lain. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah di hati saya masih ada ketamakan? Orang kaya yang bodoh ini, saudara-saudara, dia menyimpan segala sesuatu bagi dirinya. Tadi dia bikin lumbung, kemudian dia simpan bagi dirinya. Ada ayat firman Tuhan di Kisah 20 ayat 35. Kita harus membantu orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara.
saudara merasakan kebahagiaan ketika memberi kepada orang lain? Firman Tuhan berkata begitu. Wah, ini makin takut lagi saya. Tuhan, kayaknya ini saya tidak selalu lebih berbahagia. Kadang-kadang memberi itu berat bagi saya. Tuhan ampuni saya. Saya mau belajar berbagi dengan orang lain. Apakah saudara mau berbagi dengan orang lain? Kalau tidak, firman Tuhan ini mengatakan kita orang kaya yang bodoh, saudara-saudara. Dan ini berbahaya. Saudara-saudara, ada orang-orang yang menumpuk harta di Alkitab itu, yang menghalalkan segala cara. Tidak usah jauh-jauh, contohnya murid Yesus yang bernama Yudas itu. Dia demi uang 30 keping perak, dia jual gurunya. Dan apa yang terjadi bagi dia? Akibatnya fatal, saudara-saudara. Kalau kita selidiki firman Tuhan, dia mati bunuh diri. Dan dia bukanlah orang percaya ternyata. Dan dia tidak ikut dalam keselamatan itu. Kalau kita selidiki. Ada juga siapa bujangnya Elisa itu. Setelah Elisa menyembuhkan Naaman, Elisa tidak mau terima persembahan dari Naaman itu. Tapi tiba-tiba bujangnya si Gehazi ini mengejar pasukan yang sudah disembuhkan itu. Oh, kata Tuanku, berikanlah ini itu. Akhirnya diberikan. Kembali dia ke Elisa. Dari mana kau, Gehazi? Tidak kemana-mana. Nah, kata Elisa, bukankah hatiku ikut pergi dengan pasukan itu? Sekarang kau sudah kaya, kau bisa membeli kebun-kebun anggur, tapi kusta Naaman hinggap di atasmu turun-temurun. Nah, akibatnya fatal. Saya bilang, Tuhan, jangan biarkan saya menjadi orang tamak, karena ini berbahaya. Saya bisa melupakan Tuhan dan bisa melupakan sesama. Kemudian berikutnya, sesudah dia mengumpulkan harta, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, ini orang ini salah kira ini. Dia kira makanan untuk tubuh ini bisa menenangkan jiwanya. Dia bisa menyelamatkan jiwanya. Oh, tidak bisa, ini salah. Tapi banyak juga orang sampai sekarang masih memegang ajaran ini. Dia kira dengan kekayaan bisa memberikan kelepasan kepada jiwa. Oh, ini salah. Pemahaman orang kaya ini salah. Dan ini tidak perlu kita ikuti. Tetapi ini yang menyeramkan. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bayangkan saudara-saudara, misalnya saya memiliki tabungan 1 miliar, punya mobil 50 buah, punya pesawat, tapi malam hari ini nyawa saya diambil. Adakah gunanya kekayaan itu? Tidak ada. Tidak ada gunanya lagi. Jadi nyawa itu lebih penting, saudara-saudara. Keselamatan kita itu lebih penting. Keselamatan jiwamu, keselamatan nyawamu, itu lebih penting daripada harta itu. Itulah yang sudah dilakukan Yesus bagi kita. Itulah kasih Yesus kepada kita. Ia menebus kita. Ia berikan keselamatan jiwa. Jadi kalau hanya kita kekurangan uang hari ini, kekurangan makanan, mungkin kesulitan bayar uang sekolah anak-anak, tidak usah cengeng. Hanya sakit flu, pilek sedikit saja sudah, Tuhan di mana kasih-Mu? Kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Disalib di Golgota. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah kalau kita sakit harus sembuh? Sesuai kehendak Tuhan. Kita minta. Ia berkuasa memberikan mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat, kita bisa berubah. Ada dokter, ada rumah sakit. Tapi kalau ia mau melakukan mukjizat, mukjizat masih berlaku sampai sekarang. Amin.
Keselamatan kita itu lebih penting daripada harta. Oh, ternyata si orang kaya ini, akibat yang ketiga, dia bahkan lupa keselamatan jiwanya. Jadi yang pertama, dia lupa Tuhan sebagai sumber kekayaan. Yang kedua, dia lupa untuk berbagi. Yang ketiga, bahkan ia lupa keselamatan jiwanya. Sehingga dia dikatakan orang kaya yang bodoh. Lalu dia katakan di sini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Apakah kaya itu salah? Tidak. Abraham orang kaya, kita pun orang-orang kaya. Tidak ada yang berkekurangan. Adakah di antara kita yang tidak bisa makan 3 kali sehari? Saya rasa tidak ada. Tuhan memelihara kita, burung-burung Dia pelihara, apalagi kita. Saudara-saudara, kata makan bisa membuat orang lupa akan kematiannya, lupa keselamatan jiwanya. Lukas 12 ayat 20 berkata, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Kalau jiwa kita diambil, untuk apakah semua kekayaan kita itu? Karena itu keselamatan jiwa itu penting sekali. Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu melepaskan kita dari kematian kekal itu. Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Amin. Mau saudara-saudara kita belajar tidak menjadi orang tamak? Amin. Saya juga mau. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari para pemusik, kita nyanyikan sebuah pujian. Mari para penyanyi, selidiki aku. Bapak Ibu Saudara,